Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mamake akan berbagi belajar cara merajut untuk pemula, lengkap dengan gambar pola dan tulisan. Yuk kita belajar bersama. Kali ini Mamake menggunakan benang polycherry dan hokpen nomor 4. Sebelumnya, cara memegang benang. Seperti ini cara Mamake memegang benang. Untuk cara memegang benang sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Untuk cara memegang hokpen atau jarum rajut juga sesuai kenyamanan kita. Langkah awal kita merajut, kita akan membuat slip knot. Slip knot adalah ikatan awal sebelum kita membuat rantai. Posisikan hokpen di belakang benang, kemudian lilitkan sampai kembali ke belakang hokpen. Kita ulangi lagi ya. Posisikan hokpen di belakang benang, kemudian lilitkan sampai kembali ke belakang hokpen. Kemudian kita kait benang dari bagian bawah dan tarik. Nah, seperti ini hasilnya. Ikatan tidak bergerak saat ditarik. Selanjutnya kita belajar membuat rantai. Ambil kaitan benang dari bagian bawah. Seperti ini. Kemudian tarik melewati lubang. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi lagi ya. Perhatikan. Usahakan saat membuat rantai kekencangannya rata, agar hasilnya semua sama. Seperti ini hasilnya. Ini bagian muka depan rantai. Yang lebih menonjol adalah bagian belakang rantai. Selanjutnya kita belajar mengenal bagian-bagian rantai. Yang pertama, front loop. Front loop adalah benang yang berada di depan di bagian muka rantai. Selanjutnya back loop. Back loop adalah bagian benang yang ada di belakang di bagian muka rantai. Selanjutnya back bumps. Back bumps adalah bagian belakang rantai. Benang yang menonjol di bagian belakang rantai. Nah, itulah bagian-bagian rantai yang harus kita ketahui.
Selanjutnya, kita akan mulai mengenal tusuk-tusuk dalam merajut. Yang pertama, tusuk tunggal atau single crochet, biasa disingkat dengan SC. Biasanya kita bekerja di bagian back loop, tapi kali ini kita akan bekerja di bagian back bumps agar hasilnya lebih rapi. Perhatikan cara membuat single crochet. Pertama, kita masuk ke bagian back bumps. Hanya untuk awal, kita masuk ke bagian back bumps nomor 2. Setelah seperti ini, kemudian kita kait benang dari bagian bawah. Kemudian tarik melewati lubang back bumps. Ada 2 lilitan yang menyangkut di hook pen. Kemudian kita ambil 1 lilitan, lalu tarik melewati 2 lilitan pada hook pen tadi. Mari kita ulang. Masuk ke bagian back bumps, lilitkan dari bagian bawah benang, tarik. Ada 2 lilitan yang menyangkut pada hook pen. Kemudian ambil 1 lilitan lagi, kita tarik melewati 2 lilitan yang menyangkut pada hook pen tadi. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi ya. Masih pada single crochet atau tusuk tunggal, tapi kita akan pindah ke baris berikutnya. Setelah selesai kita membuat single crochet, kita buat 1 rantai. Kemudian kita balik posisi saat kita merajut awal, seperti ini. Untuk membuat single crochet di baris kedua, kita skip 1 lubang. Nah, pada baris kedua kita bekerja di bagian thread loop. Thread loop adalah kedua benang yang berada di bagian muka rantai. Jadi front loop dan back loop ikut semua. Langkah membuat single crochet pada baris kedua sama seperti baris pertama tadi. Perhatikan.
Nah, ini hasil kerja di bagian thread loop. Mari kita coba bekerja di bagian back loop, bagian belakang rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Yang bekerja di bagian back loop seperti ada garis di bagian depannya. Hasilnya berbeda kan? Selanjutnya kita akan membuat setengah tusuk ganda. Di sini kita skip 2 rantai. Untuk di bagian back bumps, kita masuk ke back bumps yang ketiga. Mari kita mulai. Untuk langkah pertama, kita langsung mengaitkan benang. Kita kait benang sebanyak 1 kali. Kemudian masuk pada back bumps yang ketiga. Kita kaitkan benang, kemudian kita tarik melewati back bumps. Hasilnya ada 3 lilitan benang yang menyangkut pada hook pen. Selanjutnya kita kembali lilitkan benang, kemudian tarik melewati 3 lilitan benang yang menyangkut pada hook pen tadi. Kita ulangi lagi ya, perhatikan. Lilit benang, masuk ke bagian back bumps, lilit lagi, tarik melewati back bumps, ada 3 lilitan menyangkut pada hook pen, lilitkan kembali, kemudian tarik melewati 3 lilitan yang ada pada hook pen tadi. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 kali lagi. Setelah kita membuat half double crochet di bagian ujung,
buat 2 rantai. Kemudian balik. Untuk baris yang kedua, kita bekerja di thread loop. Kita skip 2 rantai ya. Cara membuat half double crochet untuk baris kedua sama seperti pada baris yang pertama. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tusuk ganda atau double crochet. Kita skip 3 rantai. Kemudian kita bekerja di back bumps yang ketiga. Pertama, kita kait 1 kali, kemudian masuk ke lubang back bumps yang ketiga. Kemudian kita kait 1 kali, tarik melewati back bumps. Ada 3 lilitan yang menyangkut pada hook pen. Kait lagi 1 lilitan, tapi hanya melewati 2 lilitan pada hook pen. Kemudian menyisakan 2 lilitan pada hook pen. Selanjutnya buat lilitan, tarik melewati sisa dari lilitan yang ada pada hook pen. Kita ulangi lagi. Lilit benang, kemudian masuk pada back bumps. Lilit, tarik melewati lubang back bumps. Ada 3 lilitan pada hook pen. Hanya masuk ke 2 lilitan pada hook pen. Lilit, tarik, masuk ke 2 lubang pada hook pen. Lilit kembali, tarik, masuk ke sisa lilitan yang ada pada hook pen. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai membuat double crochet di baris yang pertama, kita membuat 3 rantai, kemudian balik. Kita skip 3 rantai yang kita buat tadi, kemudian kita bekerja pada thread loop. Langkah membuat double crochet pada baris kedua sama seperti pada baris pertama.
Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tusuk triple atau triple crochet. Pertama, kita skip 4 rantai. Kemudian kita bekerja pada lubang back bumps nomor 4. Langkah pertama, kita kait benang 2 kali. Jadi 2 kali ya kita mengait benangnya. Kita ulangi lagi. Kait benang 2 kali. Seperti ini hasilnya. Kemudian masuk pada back bumps yang keempat. Kait benang dan tarik melewati back bumps. Jadi ada 4 bagian benang yang melilit pada hookpan. Selanjutnya kait benang, kita masuk ke 2 lilitan pada hookpan. Kait lagi, masuk ke 2 lilitan pada hookpan. Kait kembali lalu masuk ke sisa benang yang ada pada hookpan. Kita coba lagi. Buat 2 lilitan, 1 2, masuk melewati back bumps. Kait 1 kali, tarik melewati back bump. Kait pertama masuk ke 2 lilitan pada hookpan. Kaitan kedua masuk lagi ke 2 lilitan pada hookpan. Kait ketiga ke sisa lilitan pada hookpan. Hasilnya seperti ini. Untuk naik ke baris kedua pada triple crochet, setelah selesai kita membuat triple crochet, kita membuat 4 rantai. 1 2 3 4. Kemudian balik. Kita skip 4 rantai yang kita buat tadi dan kita bekerja di thread loop. Langkah membuat triple crochet untuk baris kedua sama seperti pada baris yang pertama. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat 2 double crochet increase. Maksudnya adalah kita membuat 2 double crochet pada 1 lubang yang sama. Satu double crochet, 2 double crochet pada lubang yang sama. Kita membuat 2 double crochet pada 1 lubang yang sama.
Ulangi lagi. Hasilnya seperti ini. Tusuk ini berfungsi untuk menambah lubang crochet pada baris berikutnya. Selanjutnya kita membuat 2 double crochet together. Maksudnya adalah di sini terjadi pengurangan pada 2 lubang crochet. Buat satu kaitan, kemudian masuk pada lubang, kait benang, tarik. Kemudian kait benang, tarik melewati 2 lilitan pada hook pen. Selanjutnya kait benang lagi, lalu masuk ke lubang yang ada di depannya. Kait benang kembali lalu tarik. Kait benang, tarik, masuk ke 2 lilitan benang pada hook pen. Terakhir kait benang, kemudian tarik, masuk ke semua lilitan yang ada pada hook pen. Kita ulangi lagi. Hasilnya seperti ini. Tusuk ini berfungsi untuk mengurangi lubang crochet pada baris berikutnya. Nah, ini hasil dari macam-macam tusuk tadi. Single crochet, tusuk tunggal, disingkat dengan SC. Kemudian half double crochet atau setengah tusuk ganda, disingkat HDC. Selanjutnya tusuk ganda double crochet, disingkat DC. Ini saya tunjukkan perbedaan membuat tusuk dari bagian back bumps dan back loop. Untuk back loop seperti ada garis di bagian bawahnya. Dan untuk back bumps tetap membentuk rantai di bagian bawahnya. Selanjutnya 2 double crochet increase. Selanjutnya 2 double crochet together. Yang terakhir triple crochet atau tusuk triple.
disingkat TRC. Demikian tadi belajar mengenal tusuk-tusuk dasar dalam merajut. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, silahkan share video ini. Matur suwun. Wassalam.